Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Padilla dan bersama dua teman saya, Kafi dan Razi. Judulnya Sejarah Islam di Nusantara. 1. Masa awal. Kedatangan dan teori asal-usul Islam diperkirakan tiba di Nusantara dalam dua gelombang. Pertama, melalui perdagangan maritim. Berdasarkan teori Mekah atau Arab, Islam dibawa langsung oleh pedagang dari Jazirah Arab sejak awal abad Hijriah sekitar abad ke-7 Masehi. Para pedagang ini sehingga di tahun penting di pesisir Sumatera untuk berdagang rempah-rempah. Jadi keberadaan awal ini antara lain ditemukannya perkampungan Muslim, Tionghoa, Penara kuno, serta kesamaan mazhab Syafi'i yang dominan di Arab dan Indonesia. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam mulai menguat, ditandai dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama. Terdapat teori yang menjelaskan penguatan ini. Teori gejala India yang didukung oleh penemuan batu nisan Sultan Malik Saleh atau Kaji Samudra Pasai pertama yang mirip dengan teori India dari teori Persia Iran. Dibuktikan dengan adanya kesamaan tradisi keagamaan seperti perayaan 10 Muharram atau Asyura yang dikenal sebagai upacara Tabut di beberapa wilayah penting. Contoh pertama penyebaran dan penguatan Islam adalah perdagangan maritim yang intensif di jalur rempah-rempah. Dan elah salah pencet. Saluran penyebaran Islam Islamisasi Islam penyebaran secara masif melalui 6 saluran utama yang saling berintegrasi. Perdagangan saluran paling awal, pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan berinteraksi dan beraturasi dan dengan masyarakat lokal. Perkawinan banyak pedagang muslim yang kaya dan berpengaruh menikahi wanita pribumi, terutama dari kalangan bangsawan atau keluarga pengusaha. Perkawinan ini sering menjadi jembatan bagi konversi keluarga pengusaha dan rakyatnya. Pendidikan lembaga pendidikan seperti pondok pesantren menjadi pusat pelatihan para ulama dan dakwah, mendidik santri yang kemudian menyebarkan ajaran Islam ke daerah asal mereka. Kesenian dan kebudayaan para ulama terutama Wali Songo di Jawa menggunakan media budaya lokal yang sudah populer seperti pertunjukan wayang dan musik gamelan dengan memasukkan nilai-nilai dan ajaran Islam ke dalamnya. Tasawuf melalui ajaran mistik Islam yang menekankan kedekatan dengan Tuhan. Tasawuf sangat mudah diterima karena sifatnya yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan kepercayaan anisme atau dinamisme lokal politik. Ketika seorang raja atau pengusaha memeluk Islam, rakyatnya secara otomatis atau bertahap akan mengikuti keyakinan pengusaha mereka. Yang keempat, maksudnya yang ketiga. Elah lu. 3. Nomor 3, pembentukan. Lu. Nomor 3, pembentukan. Lu yang bener. Nomor 3, pembentukan kerajaan Islam. Fase puncak Islami adalah berdirinya kerajaan. Oh iya. Nomor 3, pembentukan kerajaan Islam. Fase puncak Islami adalah berdirinya. Lu yang bener apa? Lu. Nomor 3,
Tiga, pembentukan kerajaan-kerajaan Islam. Anjing. Lu anak. Tiga, pembentukan kerajaan-kerajaan Islam. Fase puncak Islamisasi adalah berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Samudra Pasai abad ke-13 Masehi. Oh. Nomor tiga, pembentukan kerajaan-kerajaan Islam. Fase puncak Islamisasi adalah berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang menjadi pusat peradaban Samudra Pasai abad ke-13 Masehi. Aceh dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, menjadi pusat perdagangan dan studi Islam di Selat Malaka. Kesultanan Malaka. Lu kenapa sih lu? Pakai peci. Pakai peci. Nomor tiga, pembentukan kerajaan-kerajaan Islam pada fase puncak Islamisasi adalah Ya. pembentukan tiga, pembentukan kerajaan-kerajaan Islam. Fase puncak Islamisasi adalah berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang menjadi pusat peradaban Samudra Pasai abad ke-13 Masehi. Aceh dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, menjadi pusat perdagangan dan studi Islam di Selat Malaka. Kesultanan Malaka meskipun lokasinya di Semenanjung Melayu, pengaruhnya sangat besar dalam penyebaran Islam ke Sumatera dan Jawa. Karena posisinya sebagai pelabuhan internasional, Kesultanan Demak pada di abad ke-15 Masehi di Jawa merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah pedalaman Jawa dan mengakhiri kekuasaan Majapahit. Kesultanan Aceh, Darussalam, Banten, Mataram, Ternate, dan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini kemudian menyusul membuktikan bahwa Islam telah menjadi kekuatan politik dan budaya yang dominan dari barat hingga timur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.